Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil mannan jazilil ihsan, wassalatu wassalamu ala habibir rahman, syafi'ina wa qudwatina wa nasirina wa nuri qulubina wa qudwatina Muhammadin sayyidil aqwan wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ayyam wal azman wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha illa yaumi liqa'i rabbina rahimir rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh lan bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah masjid, jamaah majelis maulid wa ta'lim lan salat berjamaah dan segala aktivitas majelis-majelis taklim yang dilaksanakan di Masjid An-Namirah yang kita cintai, kita banggakan. Semoga kita selalu dinaungi dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, barokahnya, inayahnya, riayahnya, hidayahnya, sehingga kita bisa menghabiskan sisa umur yang singkat ini dengan dipenuhi dengan istiqomah taat kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beruntung hadirin hadirat seseorang yang dimudahkan oleh Allah hatinya, langkahnya, organ tubuhnya, sehingga dia bisa menghidupkan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 24 jam sehari semalam? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, salah seorang wali besar di kota Hadramaut, itu berkata, apabila banyak dari umurmu hilang dengan sia-sia, apalagi dipenuhi dengan maksiat, ghaflah, lalai, lupa dengan Sang Pencipta, maka jangan sampai engkau lupa ataupun tidak mengisi 4 waktu dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan beraneka ragam ibadah taat kepada Allah. Kira-kira apa 4 waktu yang diwasiatkan oleh beliau agar kita menghidupi 4 waktu tersebut dengan ibadah, sehingga bisa nembel waktu-waktu yang lampau dengan kita maksiat, dosa, lalai, ghaflah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah waktu sebelum datang subuh, ya, waktu fajar, waktu sahar. Apakah kita mendahulukan bantal kita? Apakah kita memenuhi panggilan Sang Pencipta kita? Tidaklah datang sepertiga akhir dari malam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada setiap hambanya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya mboten saged mirengaken dawuhe Gusti Allah setiap sepertiga malam akhir. Dawuh napa, Bib? Gusti Allah, Bib, tiap malam, Bib, hal min mustaghfir fa'aghfiralah, apakah ada dari hambaku yang minta ampun kepadaku, saya kasih ampunan. Hal min taibin fa'atubu alaih, apakah ada yang mau bertobat kepada saya, kembali kepada saya kasih terima tobatnya. Hal min talibi hajatin fa'u'tiyah, apakah ada yang punya hajat minta kepada saya berikan hajatnya. Macam-macam panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. PR-nya, pertanyaannya, di mana kita pada waktu itu? Gawe peta Pulau Jawa nopo sujud ngadep Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu kita pikirkan. Sebaik-baik orang adalah yang enggak tidur malam, enggak jagongan, apalagi dengan maksiat, sebelum fajar dia bangun. Dan jelek-jelek seseorang ketika dia itu begadang tapi sampai sembahyang subuh ini dibarengaken kali sembahyang
duha. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lek basa Cina keringan nggih. Basa Cina keringan. Ya mungkin apa betul? Keringan. Sembahyang subuh ni jam 7 ambek duha. Pernah Nabi Muhammad SAW niku didatangi oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, ada salah seorang sahabatmu, temanmu namanya Abdullah. Itu orangnya baik, banyak taatnya, banyak ibadahnya. Kata Nabi Muhammad, ni'mar rajul Abdullah idza kana yagumu minal lail. Sebaik-baik orang itu Abdullah seperti yang engkau katakan apabila dia bangun malam. La takun mithla fulan kana yagumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti fulan. Sama Nabi Muhammad gak disebutkan namanya. Ini adalah salah satu akhlak Nabi Muhammad yang wajib kita contoh. Kalau kita ingin memberi nasihat kepada seseorang, jangan disebutkan nama orang tersebut. Biar apa? Biar gak tersindir, biar gak jengkel hatinya, biar gak dibalang cowek sampean. La takun mithla fulan, jangan jadi seperti fulan. Fulan itu adalah kalimat bahasa Arab yang dipakai untuk pinjaman menyebut seseorang tapi tanpa menyebut nama. Jangan menjadi fulan. Kenapa? Dia itu begadang malam tapi dia meninggalkan bangun malam sebelum fajar. Ini waktu pertama yang harus kita makmurkan. Waktu yang kedua, ba'dal fajar, setelah subuh. Sing hadir kepingin sugih apa mboten? Ojo ngapusi sampean. Kuwape kepingin sugih kan? Sugih dunya, sugih akhirat, sugih duit, sugih hati. Walaupun kekayaan harta itu bukan inti dari kekayaan. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa kita. Banyak orang nggak mampu tapi loman, banyak orang yang kurang tapi dermawan, dan juga banyak orang berlebih-lebihan tapi menjadi temannya setan. Bahasa Inggrisnya cerek nggih. Bahasa Inggrisnya cerek. Niki mboten wonten sing Madura. Sing Madura iku cerek, pelit jare wong-wong. Ya. Kepingin sugih kabeh. Gini mboten? Nggih. Kalau habis subuh jangan tidur, Pak. Dimakmurkan, Pak. Kula nasihati pribadi kula. Sama siapa yang ingin memberi nasihat, kita saling memotivasi satu sama lain. Kenapa? Karena inti agama adalah nasihat. Imam Bukhari menukil hadis Nabi Muhammad dalam sahihnya, ad-dinu nasihah. Agama niku nasihat. Nggih. Siapa orang yang ingin diberi kekayaan lebih oleh Allah, hendaknya dia memakmurkan waktu setelah subuh dengan beraneka ragam ibadah. Apalagi sing kepingin umroh tapi gak kedaden. Wonten tiang sanes kiai tapi ditimbali KH, kiai apa KH apa perpanjangannya apa Bib? Kebelet haji. Niki sedaya KH sedaya nggih. KH sedaya niki. Sing senden, sing boten senden, sing alim, sing boten alim, sing tasik alit, sing enom, sing sampun sepuh, kabeh apa kepingin haji, kebelet haji, kepingin umroh pisan. Bagaimana caranya kita tidak melaksanakan ibadah umroh akan tetapi mendapatkan pahala umroh? Habis sholat subuh sampean jangan pindah dari tempat sholat sampean, jangan pergi ke rumah sampean, iktikaf di Masjid Namirah sampai terbitnya matahari waktu isyraq. Siapa orang yang melaksanakan itu, ya man shalla subha fi jama'atin wa atakafa fi musallah hatta asyraqat duha falahu ajru umratin tamatin. Siapa orang sholat subuh duduk di tempat sholatnya, zikir kepada Allah, baca Yasin, baca Wirdul Latif, baca Al-Quran, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, sama macamnya wis ibadah iktikaf di masjid, maka dia sampai waktu isyraq, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia itu umroh. Bukan hanya umroh, kata Nabi Muhammad, yang tidak bakal beliau itu
ngapusi kita, membohongi kita, dusta kepada kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah umrah biasa, tamatin sempurna. Bukan satu kali, 2 kali, tamatin umrohnya, pahala umrohnya sempurna. Sampai 3 kali, tamatin. Sampean setiap hari di perumahan napa niki? Ikip, tapi mendapatkan pahala umroh setiap hari sempurna. Kira-kira siap napa mboten? Wis sampean gak siap ngomong siap wis. Walaupun gak siap ngomong siap. Ini waktu yang kedua Pak, diapalakan. Waktu yang ketiga adalah waktu yang kita duduk. Bukan. Waktu sebelum maghrib. Waktu sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Karena waktu tersebut waktu banyak orang-orang itu ghaflah. Sebelum datang waktu maghrib biasanya tiang-tiang singen niku mbah-mbah kula kaya sedaya ngelarang anak-anaknya di luar rumah. Gini mboten? Saiki gak ngenteni sakderenge maghrib 24 jam keluar dari rumah kita. Goncengan ambek ujupe. Nggih. Golek kene, golek kono ruwet. Nggak tahu kita anak kita keluar kemana, nggak tahu kita anak kita digonceng dengan siapa, nggak tahu kita anak kita mau pergi kemana, kumpul sama siapa, berteman sama siapa. Hati-hati, bakal dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang waktu maghrib kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Orang-orang tua dulu kalau sudah anaknya sore keluar ngaji biasanya ataupun sekolah les sama guru-guru, jangan sampai datang waktu maghrib nak kecuali engkau sudah di rumah. Diweden-wedeni sumbokno gak masuk rumah pada waktu maghrib, diculik ambek setan, bakal ketinggal jin ngene ono genderuwo ono kuntilanak sak maceme wis. Biar takut anak itu, biar mulai kecil itu terbiasa tidaklah datang waktu malam kecuali dia sudah di dalam rumah aman, baca rotib, baca Quran di hadapan orang tuanya. Dididik anak gedene nyenengaken sampean. Masya Allah, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Sebelum maghrib kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah. Waktu yang ketiga. Waktu yang keempat yang kita duduk di waktu ini yaitu antara maghrib dan isya. Wonten Habib Abdullah Al-Idrus. Pertama Habib yang dijuluki Al-Idrus. Nggih, wonten Habib bangsane niku Al-Idrus. Kula asegaf. Wonten Al-Idrus. Yang pertama Habib yang dijuluki Al-Idrus niku dawuh ninggal di kota Tarim. Tarim niku sak marine perumahan Ikip. Ya, Tarim kene Tarim. Niku dawuh napa? Al-kunuz kullal kunuz ma bainal maghrib wal isya. Perniagaan Allah, dari semua perniagaan Allah, barokahnya Allah, anugerahnya Allah, pemberian Allah, rahmat barokah Gusti Allah sedaya niku dikempalakan semuanya antara maghrib dan isya. Kepingin apa kita minta kepada Allah antara maghrib dan isya? Satu-satunya batas masa sholat yang paling cepat, paling sedikit maghrib dan isya mungkin 1 jam. Alhamdulillah, syukur sampean dan Masjid Namira kathah majelis ilmu. Ben habis maghrib hari Jumat wonten kiai fulan ojo sampai gak hadir Pak. Ya, ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang teguh. Nggih, pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah yang bernama, asli namanya Abu Hurairah niku, Sayyidina Abu Hurairah niku Abdurrahman bin Sakhr. Masuk Islamnya itu bukan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk Islamnya agak telat. Akan tetapi beliau adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sampun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah 6 tahun hijrah di kota Madinah, baru Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah niku melebet Islam. Akan tetapi bisa mengalahkan banyak dari sahabat yang masuk Islamnya mulai zaman Nabi Muhammad di Mekah.
Kok bisa, Beb? Sregep cari ilmu. Sayyidina Abu Hurairah niku pernah pada suatu hari pergi ke pasar. Ya ahlas suq, wahai penghuni pasar sing dadolan gobes, yang jualan wortel, jualan kentang, sing buka toko semuanya. Ngapain kalian di sini? Wa Rasulullah yuqsimu irthahu fil masjid. Dan Nabi Muhammad lagi bagi-bagi warisan di masjid. Manusia yang ada di pasar pada waktu itu bingung kabeh. Kanjeng Nabi bagi-bagi emas, Kanjeng Nabi bagi-bagi budak, Kanjeng Nabi bagi-bagi perak, bagi-bagi arto, dolar, real, sak maceme wis, rupiah wonten biyen niku, Pak. Nggih, bagi-bagi Kanjeng Nabi. Namanya manusia pasti ada condong ke dunia, walaupun mereka itu sahabat. Apalagi yang memberi Rasulullah SAW. Sampean kalau yang memberi hadiah teman sampean seneng. Bagaimana kalau yang memberi hadiah itu orang yang sampean muliakan, sangat seneng ya. Gerutuk api pergi ke Masjid Nabawi. Semoga kita bisa umroh ke Masjid Nabawi. Pergi semuanya, ditinggalkan tokonya, bedaknya, yang tani, yang semuanya untuk menghadiri Masjid Nabawi, pergi ke Masjid Rasulullah SAW. Falam yajidu illa halaqat yaqra'u fiha al-Qur'an wa yabhatsuna fiha al-ilm. Tidak mendapati orang-orang yang ke masjid kecuali ada halaqah, kumpulan baca Al-Quran, ada yang baca ilmu, ada yang saling tanya jawab permasalahan agama. Kanjeng Nabi ten mihrab ngaji nggih, rohah majelis taklim kali sahabat-sahabat. Subhanallah, datang mana kita nggak melihat warisan dibagikan. Datu kita Sayyidina Abu Hurairah di Paido, di seneni. Ya Abu Hurairah, kadzabta alaina, kau telah bohong kepada kita. Engkau berkata Nabi Muhammad bagi-bagi warisan, akan tetapi tidak kita lihat Nabi Muhammad bagi-bagi warisan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ketahuilah wahai ashab, ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, Nabi innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi dan Rasul itu tidak meninggalkan warisan kepada siapapun, dinar, dirham, uang, harta, proyek, sertifikat tanah. Akan tetapi walakin warrathu al-ilma, mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir, maka siapa orang yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang mendapatkan bagian agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita syukuri hadirin hadirat, di masjid kita diadakan majelis taklim, harus kita hadiri semampu kita selama kita tidak mempunyai udzur. Dan ini adalah salah satu gambaran kita memakmurkan masjid dan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hak-hak orang muslim yang harus ditunaikan kepada muslim yang lainnya adalah banyak. Salah satunya adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kula dugi ten geryani sampean, awas gak dikaitno kopi, nggih, awas gak dikaitno teh. Niku Abah Santo Masya Allah, digawekno kopi, digawekno teh, wonten rambutan. Kula sabar Pak, ten Hadramut 7 tahun boten dahar rambutan. Alhamdulillah rambutan boten wonten, sing wonten rambut nggih, kelengkeng boten wonten, duren boten wonten, kathah boten wonten. Dan lama nggak makan rambutan itu adalah gambaran seseorang yang punya rumah memuliakan tamu. Sak macam-macam memuliakan tamu, cara memuliakan tamu. Nah, ketahuilah kita menjadi tamunya makhluk dimuliakan, dan itu kewajiban dari yang punya rumah. Bagaimana gerangan kalau sampean yang penuh dosa, penuh lalai, banyak dari umur kita yang kita habisi dengan lebih menjauhkan diri kita kepada Allah, datang ke masjid ya, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean niat i'tikaf, maka siapa orang yang masuk rumahnya Allah, maka dia adalah tamunya Allah. Hakun 'alallah an yukrimah, maka pantas Allah itu memuliakan orang tersebut, walaupun kita masih banyak masih kurang ajar, kurang adab, arek-arek cilik waladolin, amin, Masya Allah.
dengan semua tenaganya dikeluarkan, seperti Mas Anggi ketika futsal. Masya Allah, subhanallah ya, dengan tenaganya, dengan pura gak popo nango masjid, jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting punya yang penting menjadi tamu dengan akhlak sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya bagaimana Allah memuliakan hambanya, jangan tanya minta apa sampean, nedhi napa sampean, kepingin napa sampean, diparingi, disukani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepingin anak soleh diparingi, kepingin ningali Kanjeng Nabi dan mimpi disukani, murafaqatu Rasulillah fil jannah disukani, kepingin tukuni laris disukani, S1 lulus disukani, S2, S3, S-Cimol, S-Cintol sakarepe. Masya Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menjadi tamunya Allah. Apakah ada di muka bumi ini, dunia ini, sosok zat yang lebih dermawan, lebih bisa memuliakan hambanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Maka beruntung kita bisa memakmurkan masjid ini dengan beraneka ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan seorang muslim ketika dia sudah masuk masjid seperti ikan yang ada di akuarium di rumah kita. Kira-kira kalau sampean ngambil saringan, sampean ambil ikan itu, sampean bawa ke udara, berapa detik dia bisa bertahan di luar air? Berapa detik? Paling lama mungkin 1 detik. Nek sumpokno iwai wali sak jam nggih. Kalau jadi wali ikannya 1 jam iso gersang ten di luar air. Perumpamaan orang muslim, orang mukmin di masjid seperti halnya ikan yang kerasan di akuarium. Kalau diambil dari air dia tidak bisa hidup. Begitu juga orang muslim, hidup hatinya ketika di masjid, semangat aktivitasnya ketika di masjid. Semakin sering dia di masjid, semakin sering dia i'tikaf memakmurkan masjid, semakin dimakmurkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya Allah yang bisa kita baca di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja Allah menyebutkan dalam Al-Quran, meminimalisir sifat orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Salah satunya, minimnya itu ketika dia memakmurkan masjid. Innama, hanya saja, ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, man amana billah, orang yang iman percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kenapa kok dipilih hari akhir? Kenapa nggak dipilih Rasul? Kenapa nggak dipilih kitab qada dan qadar? Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak percaya dengan adanya hari akhir. Mereka mengira aku urip di dunia sekali tok, sak enaknya awakku. Saya hidup sekali, nikmatono, biasanya renom-nom niku mau saya ngono iki. Urip iku sekali tok, wis dinikmati sak enake udelmu. Ndasmu sak enake udelmu. Ono aturane urip niki, Pak. Nggih napa mboten? Nggih, ono aturane. Negara ada aturannya. Pak Kelurahan ada aturannya, kecamatan ada aturannya. Mau buat kakak ada aturannya. Mau ini mau itu ada aturannya. Allah nggak ada aturan di agama Islam, pasti ada aturannya. Maka dari sini penting kita syukuri nikmat yang sudah kita dapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir nggak percaya dengan adanya hari akhir. Maka orang yang imannya kuat kepada Allah dan hari akhir dan iman kepada 6 sesuatu tadi itu, ciri-cirinya dia memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al masjidu baitu kulli taqi. Masjid niku geriane sedaya tiyang ingkang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat kualitas takwa kita kepada Allah, semakin sering kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih rela dia
sholat berjamaah di masjid ketimbang dia sholat berjamaah walaupun berjamaah di rumahnya. Beda pahalanya Pak ketika sampean sholat berjamaah di masjid dan sampean sholat walaupun berjamaah di rumah sampean. Apalagi minta maaf, apalagi kalau kita itu tetangganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Ya, disebutkan dalam salah satu hadis yang artinya tidak sempurna sholat seseorang yang mana dia itu tangganya masjid. Maka yang lebih pantas untuk memakmurkan masjid adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa lebih dimudahkan oleh Allah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah, maka oleh Allah bakal dimakmurkan hatinya kelak di hari yang mana Allah mematikan hati-hati manusia di hari akhirat. Subhanallah, semoga hati kita hidup sebelum datang waktu itu. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu nikmat Islam, nikmat iman. Begitu juga nikmat kita menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngarang Ratibul Haddad, yang sering kita baca mungkin ratibnya. Jangan sampai minta maaf hilang 24 jam kita dan kita tidak membaca Ratib Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umurnya masih 4 tahun sudah diambil penglihatan beliau. Umur 27 tahun sudah menjadi presidennya wali sedunia. Mboten nate sampean mirengaken pembahasan ngene nggih. Mboten nate sampean. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbud Da'wati wal Irsyad, presiden dakwah dan presiden sosok yang memberi bimbingan kepada umat. Karangannya banyak, kewaliannya masyhur, ngarang Ratib Al-Haddad. Umur beliau 80 tahun menjadi kutub niku napa? Kutub niku presidene wali sak donya. Seperti sering kita dengarkan Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niku biasane napa jamaah-jamaah NU nggih, muslimat NU biasane gawe istighosa. Manakibe sinten? Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pakai huruf qaf, ta sama ba. Kutub sanes kutub ya, ini tajwidnya gak lulus pas ngaji. Pakai kaf sama ta sama ba, niku artine kaf ta ba kutub niku artine kitab-kitab nggih. Kitab niku setunggal, kitab niku setunggal. Lek kitab niku kutub. Nah, kutub pakai kaf ta ba niku adalah presidennya wali sedunia. Lah Habib Abdul Haddad niku dawuh wali yang sangat istimewa. Walaupun diambil penglihatan zahirnya oleh Allah, abdalahullahu bi'ainil basirah, sama Allah digantikan dengan mata hati, mata batin, sehingga bisa melihat apa yang enggak dilihat oleh orang yang bisa memandang zahir nih. Nggih. Niku dawuh, ratibuna hadza amanun liman qara'ah. Ratibku niku, Ratib Al-Haddad itu adalah pengaman, pelindung kepada siapapun orang yang membacanya. Maka seperti saya sebutkan tadi, jangan sampai keluar 24 jam dari hari-hari kita kecuali kita baca Ratib Al-Haddad. Niku kathah tiang-tiang muslim ingkang maos aman dari pohon tumbang, aman dari angin yang dahsyat, aman dari hujan yang balak, aman dari musibah yang ditakdirkan sama Allah kepada suatu dusun, suatu desa. Berkat baca ratib, apalagi antara maghrib dan isya, diselamatkan dari malapetaka musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ku iklan, ini iklan semua Pak. Yang ingin saya sebutkan adalah nikmat Allah kepada kita mempunyai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dawuh dalam qasidahnya,
wa kun asy'ariyan fi atiqadika innahu al-manhalu sofi anizaghi wal kufri. Jadikan akidahmu itu mengikuti akidah Asy'ariyah. Kita madhabnya Syafi'i, gini betul? Wonten sekawan, wonten madhab Syafi'i, wonten Maliki, wonten Hanafi, wonten Hambali. Tiang-tiang Muslim ingkang ten Indonesia kuatah hampir semua itu ngikuti madhab Imam Syafi'i. Madhab kita Imam Syafi'i, madhab yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling rahmat. Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Akidah kita Sunni. Sunni diambil dari kalimat Ahlus Sunnah. Niki sunnah niki, ngikuti Kanjeng Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni diambil dari kalimat sunnah. Orang yang ngikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jauh dari bid'ah, yang bid'ah yang sesat. Bid'ah niku wonten gangsal, wonten bid'ah wajibah hasanah, wonten bid'ah mustahabah, wonten bid'ah mubahah, wonten bid'ah makruhah, wonten bid'ah dolalah. Iki sing bahaya nih. Wonten bid'ah sayyi'ah. Nggih, panjang pembahasannya di akidah. Nah, akidah kita ahlu sunnah sunni niku. Sampean sedaya sunni diambil dari kalimat sunnah wal jamaah. Kata Ibnu Haddad, wa kun asy'ariyan. Jadikan akidahmu itu ahlu sunnah wal jamaah yang ngikuti Imam Abdul Hasan al Asy'ari. Asy'ari niku, wa kun asy'ariyan. Jadikan akidahmu ngikuti akidahnya Imam Abdul Hasan al Asy'ari yang mana ahlu sunnah wal jamaah. Sanes minta maaf Wahabi, sanes Syiah, nggih, sanes Mujassimah. Napa sedaya niku wis rungokno gak ru tang leto kula kok mari ngaji mari ngene isya. Wonten Mujassimah, wonten napa malih Qadariyah, wonten Mu'tazilah, wonten pinten bet? Wonten 71 golongan. Semuanya di neraka kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngeri napa mboten sampean? Ngeri, medeni. Pembahasannya sangat sakral. Ojo guyu, nggih. Medeni. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sataftariqu ummati 72 firaq, kulluhum finnar illa wahidah." Umatku bakal terpecah belah menjadi 72 kelompok golongan. Semuanya di neraka kecuali setunggal, kecuali satu. Sahabat takut, khawatir, wis pikirane gak tenang, tanglet tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Man haula ya Rasulullah? Sinten mereka yang selamat ya Rasulullah dari api neraka, yang mana 71 enggak selamat? Yang selamat itu siapa? Mereka ingin digolongkan termasuk golongan orang yang selamat. Kata Nabi Muhammad, man ana alaihi wa ashabi. Siapa orang yang ikuti aturannya saya, ajarannya saya, akidahnya saya, dan akidahnya sahabat-sahabat saya. Ahlus sunnah, sunnah sumbernya dari Nabi Muhammad. Nggih? Ma ana alaihi, yang ikuti saya. Kita nggak bisa ngikuti Nabi Muhammad kecuali kalau kita itu ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Wal jamaah wa ashabi. Sahabat Kanjeng Nabi niku kathah, makanya disebutaken jamaah. Sing derek sahabatku, derek kula iku selamatan swarga niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kinten-kinten sampean syukur napa mboten, Mbak? Syukur napa mboten, Bu? Syukur. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Semoga akidah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Walaupun jenggote sampean sak sikil, nggih, bathuke sampean luwih ireng tekan aspal, nggih, sampean gawe gamis, gawe sarung dukure dengkul, nggih, dukure dengkul, gak nisore dengkul, dukure dengkul, tapi akidahnya sesat, mayan fa', nggak mungkin mendapatkan manfaat dia dari ibadahnya. Apa-apa soalnya pondasi agamanya itu sudah hancur. Sampean gadah ngerios doyo.
Pertama bangunan, pertama sesuatu yang kita pikirkan, yang kita beli di toko-toko pembangunan apa? Pondasi. Pondasinya kuat, temboknya pasti kuat, atapnya kuat. Sampai nggak khawatir, walaupun ada angin keras, ada hujan yang sangat lebat, pondasinya kuat. Pondasi agama kita sebelum sholat itu adalah akidah. Nah wis akidahnya tepak, walaupun minta maaf ibadahnya gak sepiro, supaya awak-awakan niki, nggih, seperti kita ini gak sepiro, ibadahnya gak sepiro, tapi akidahnya leres, say, aman fid dunya, aman fil barzakh, aman fil akhirah. Setiap hari syukur kepada Allah agar selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibadah tapi nggak didasari dengan ilmu, apa hasilnya? Hampa kehidupan orang tersebut. Ya subhanallah, wonten cerita Pak, iku ambek Ustadz Fuad dikengken dongeng kula. Nggih, kalau Ustadz Fuad kula Bib ngomong sampean kei dongeng ae Bib, aja diceramahi. Kula mulai mang ceramah wonten dongengi, tak kei dongeng sampean nggih. Ya. Gelem tak kei dongeng? Awas gak gelem. Wonten tiyang singen orang Maroko yang habis mengecewakan umat Islam. Nggih, Maroko kalah Pak, ambek sinten? Ambek Kroasia nggih. Ambek sinten? Ambek Kroasia. Nggih, kalah. Waduh. Kecewa semua orang Islam. Ya, kecewa kabeh. Negara Islam, kita dukung Maroko karena negara Islamnya. Nggih. Wonten cerita singen ten Maroko niku wonten tiyang ahli ibadah Pak, ahli ibadah, masya Allah, saking sregepe ibadah. Ten kitab fikih niku disebutaken, niki bahas fikih niki iklan nggih, wis dipause sik ceritane dongeng dipause. Wonten di hukum fikih itu seseorang kan disunahkan nikah. Nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah ajaranku, sunnahku, thariqahku, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang enggan nikah dan dia mampu, maka dia tidak ngikuti sunnahku. Nikah niku leres hae. Pokoke ojo rapi ambek kakake dhewe, adike dhewe. Nggih. Rapi ambek tiyang sing kan sanes mahram, yang bukan mahram. Ya, kita nikahi dia. Nah, kalau seseorang itu lebih memilih menyibukkan dirinya dengan ibadah, ningali tiang istri koyok ningali tembok, maksudnya apa? Mboten gak ada syahwat. Sebetulnya sing kata nggih, niki ilmu. Mboten gak ada syahwat. Dia diperbolehkan untuk tidak nikah. Nggih, walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu. Kenapa? Karena dia memilih ingin lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nikah itu ibadah, nggih, nikah niku ibadah. Wonten hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Apa artine Pip? Ojo nggih engko disangkano kula sampean nyangkano kula ngeres, padahal hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Wonten hadis ten Arba'in Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hafibut ya hatikum sadaqah. Artinya sampean golek dewe. Nikah itu ibadah. Nikah itu sedekah. Nikah itu macam istimewa, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang tadi itu tidak ingin menikah, lebih ingin fokus kepada pribadinya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini diperbolehkan tidak menikah dan enggak apa-apa dia ibadah kepada Allah. Nah, orang Maroko sampun iklani, saiki dibeli maneh ceritane nggih. Orang Maroko tadi itu ibadahnya istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia tidak ingin menikah. Subhanallah. Enggak, tiang niku enggak ada atan niku keledai betina. Ini judul cerita ini adalah bahayanya orang yang ibadah akidahnya sesat dan tidak didasari dengan ilmu. Ibadah tapi mboten gak ada bahayane nopo. Nah niki ceritane niki. Nah sampean gak ada ilmu, duwe majelis taklim, duwe masjid, ngopeni majelis taklim, syukur sampean. Niku maksudnya nggih. Kinten-kinten
melebet teng pikiran napa mboten? Paham nggih? Paham. Gak paham jarno gak apa-apa gak paham. Ojo paham. Niku tiyang Maroko mboten gak ada istri, gak kepingin nikah, tapi tumbas keledai betina. Atan niku keledai betina. Orang kalau punya keledai di Indonesia mungkin nggak ada keledai, ataupun ada tapi jarang langka. Kalaupun ada mungkin mahal. Banyaknya itu di Jazirah Arab, di negara Arab banyak. Orang-orang Arab niku keledainya itu dipakai ditunggangi untuk bepergian. Nabi Muhammad nggak ada. Namanya keledainya Nabi Muhammad niku Ya'fur. Kanjeng Nabi nggak ada keledai, asmonin apa? Ya'fur. Dipakai untuk bepergian. Biasanya dipakai untuk membawa bobot yang agak berat. Nggih. Nah, niku orang ini ibadahnya banyak, tapi keledai betinanya itu nggak dipakai, nggak ditunggangi, juga nggak dipakai untuk membawa bekalnya ataupun hajatnya ketika bepergian. Dibiarkan di kandang. Ada salah seorang datang ke orang tersebut, ya fulan, engkau nggak nikah, aktivitasmu hanya ibadah dari dulu saya lihat, akan tetapi apa manfaat keledai betina yang engkau miliki? Tanglet. Kata orang tadi minta maaf. Ini cerita disebutkan di kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang ngarang masih hidup, tinggal di kota Madinah. Pernah saya mendatangi rumahnya, minta ijazah kitab ini. Nah, dongeng ini diceritakan di kitab tersebut. Ini kitab ilmu, cerita fakta, bahwa sanes dongeng. Nah, buat apa engkau memiliki keledai betina? Nah, dijawab dengan polosnya dan domblonya dan bodohnya. Sanes polos tapi oplosan, nggih. Dijawab apa, Pak? Nggih. Ini amtalikuha liwahasina biha farji. Sebutnya sing kata, saya miliki keledai betina tadi itu tidak buat apa-apa kecuali minta maaf untuk memuaskan syahwat. Astagfirullahaladzim. Ngeri mboten? Ngeri, Pak. Jadi saya enggak nikah. Kalau saya punya syahwat, saya lampiaskan ke keledai betina. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mengetahui haramnya mendatangi binatang. Hukumnya fikih orang apa? Lek wonten tiang ngumpuli minta maaf binatang. Hukumnya apa? Seperti orang zina minta maaf. Seperti orang zina dirajam. Astagfirullahaladzim, Pak. Sampai ibadah suwe tapi nglampahi perilaku sing naudzubillahi min dzalika haram, Pak. Jare tiyang sing kangkat niku. Fabaka bukaan syadida, nangis geru-geru enggak berhenti, nyesel kenapa dia enggak belajar ilmu. Opo dari majelis taklim di Masjid Namirah. Masya Allah. Ketun. Kenapa? Karena ibadahnya enggak dikasih pondasi ilmu. Nah, kita alhamdulillah akidah kita Sunni, mazhab kita Syafi'i, thariqah kita mungkin ada yang thariqah Jailani atau Qadiri atau Alawi, thariqah banyak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah adalah cara untuk menjalankan syariat Allah. Siapa orang yang menjalankan syariat dengan thariqah yang benar, maka dia bakal mendapatkan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki semua yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa, hamba yang penuh rahmat, hamba yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan akidah kita saja, akidah keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, sanak saudara kita, kerabat kita, semuanya dijauhkan dari akidah-akidah yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf.
terima kasih yang banyak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma ij'alna minal mutajallisina fillah wal mutahabbina fillah wal mutazawirina fillah wal mutabadirina fillah wa adilna bi arsy yawma la dilla illa dilluk. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'mur hadzal masjid bi anwa'il ibadati wa ta'ati wa istiqamati lillahi ta'ala wa li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nawwir quluba man amara hadzal masjid waj'alhu ma'muratan ila yaumil liqa'ik ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair fi lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.